Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat ya. Bertemu kembali dengan Ibu Widya Sulastri dalam mata pelajaran ekonomi. Bagaimana? Sudah siap untuk menerima materi ekonomi pada hari ini? Jika sudah, mari kita buka pembelajaran pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, adapun materi yang akan Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini, yaitu tentang ketenagakerjaan. Nah, sebelum ke materi inti, Ibu akan bertanya terlebih dahulu nih pada kalian. Apa itu ketenagakerjaan? Ada yang tahu tidak? Hayo. Jadi, kita akan membahas tentang konsep ketenagakerjaan. Yang pertama, pengertian ketenagakerjaan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa bekerja. Masalah ketenagakerjaan semakin kompleks seiring bertambahnya jumlah penduduk yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Nah, yang kedua, kita akan membahas tentang tenaga kerja. Apa sih tenaga kerja itu? Nah, tenaga kerja atau sumber daya manusia merupakan modal yang sangat dominan dalam menyukseskan program pembangunan. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang tenaga kerja, yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Apa aja sih jenis-jenis tenaga kerja? Ada 4 jenis-jenis tenaga kerja. Yang pertama, menurut sifatnya, terbagi menjadi 2. Yang pertama, tenaga kerja jasmania, yaitu tenaga kerja yang melakukan pekerjaannya menggunakan tenaga fisik. Yang kedua, tenaga kerja rohania, yaitu tenaga kerja yang dalam pekerjaannya lebih banyak menggunakan proses pemikiran, gagasan, ide, dan sebagainya. Nah, yang kedua, menurut kualitasnya, terbagi menjadi 3. Yang pertama, tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang mempunyai pendidikan yang tinggi sehingga ahli di bidangnya. Contoh guru, dosen, dokter. Nah, yang kedua, tenaga kerja terlatih, yaitu tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu karena pengalaman kerja. Nah, contohnya montir, sopir, dan yang ketiga, tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik, yaitu tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan atau pelatihan tertentu untuk melakukan pekerjaannya. Contoh tukang sapu. Nah, yang ketiga, menurut fungsi pokok dalam perusahaan, terbagi menjadi 3. Yang pertama, tenaga kerja bagian produksi. Yang kedua, tenaga kerja bagian pemasaran. Ketiga, tenaga kerja umum dan administrasi. Yang keempat, menurut hubungan dengan produk. Terbagi menjadi 2. Yang pertama, tenaga kerja langsung. Yang kedua, tenaga kerja tidak langsung. Nah, yang ketiga, angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja 15 tahun ke atas, baik yang bekerja maupun yang tidak bekerja. Yang keempat, kesempatan kerja. Kesempatan kerja merupakan suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya lapangan kerja yang siap diisi oleh para pencari kerja. Kesempatan kerja di Indonesia dijamin dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kesempatan kerja memiliki 2 pengertian. Yang pertama dalam arti sempit. Kesempatan kerja adalah bagian sedikitnya tenaga kerja yang mempunyai kesempatan untuk bekerja. Yang kedua, dalam artian luas. Kesempatan kerja adalah banyak sedikitnya faktor-faktor produksi yang mungkin dapat ikut dalam proses produksi. Permasalahan ketenagakerjaan. Yang pertama, permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Adapun masalah-masalah ketenagakerjaan di Indonesia, yang pertama, tingkat pengangguran yang tinggi. Pengangguran di Indonesia merupakan masalah yang besar. Bahkan, tinggi rendahnya pengangguran suatu negara dapat dijadikan tolak ukur kemakmuran suatu bangsa. Pertumbuhan tenaga kerja jika tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah usaha atau lapangan usaha akan meningkatkan jumlah pengangguran. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan penyerapan angkatan kerja. Yang kedua, jumlah angkatan kerja yang tinggi. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Makin tinggi jumlah penduduk, semakin tinggi pula angkatan kerjanya. Jika tidak diimbangi dengan lapangan kerja yang memadai, maka pengangguran akan bertumbuh sehingga tingkat kesejahteraan menurun. Yang ketiga, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan. Ada beberapa dampak yang disebabkan oleh tingkat pendidikan dan keterampilan angkatan kerja yang rendah. Yang pertama, tingkat pengangguran yang bertambah naik. Yang kedua, proses produksi barang atau jasa terhambat. Yang ketiga, tindak kriminalitas naik. Selanjutnya, yang keempat, penyebaran angkatan kerja yang tidak merata. Terlebih mereka yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi akan terfokus pada daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Nah, yang kelima, perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari standar upah yang belum memenuhi kebutuhan masyarakat. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesejahteraan tenaga kerja adalah tingkat ekonomi masyarakat, stabilitas politik, serta iklim investasi yang akan mempengaruhi terciptanya lapangan pekerjaan baru, dan
pasar global yang mempertajam persaingan tenaga kerja. Yang kedua, pengangguran. Sejak lama pemerintahan kita dihadapkan pada permasalahan yang sangat serius dalam bidang ketenagakerjaan, yaitu masalah pengangguran. Bahkan di kawasan Asia, Indonesia merupakan salah satu dengan jumlah penganggur yang sangat besar. Apakah di lingkungan tempat tinggal kalian ada yang menganggur? Yang pertama, pengertian pengangguran. Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja, tetapi sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha baru. Pengangguran ada dua macam, yaitu pengangguran terbuka dan pengangguran terselubung. Apa sih yang membedakan keduanya? Ada yang tahu tidak? Nah, yang pertama, pengangguran terbuka. Meliputi seluruh angkatan kerja yang mencari pekerjaan, baik yang mencari pekerjaan pertama kali maupun yang pernah bekerja sebelumnya. Pengangguran terbuka biasanya terjadi pada generasi muda yang baru menyelesaikan pendidikan menengah dan tinggi. Ada kecenderungan mereka yang baru menyelesaikan pendidikan berusaha mencari pekerjaan yang sesuai dengan keinginan. Mereka biasanya bekerja di sektor-sektor modern. Untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan, mereka bersedia menunggu beberapa waktu atau bahkan mencarinya di kota atau daerah lain yang sektor modernnya telah berkembang. Angka pengangguran terbuka di daerah perkotaan lebih besar daripada di daerah pedesaan. Tingkat pengangguran terbuka di perkotaan 3 kali lebih tinggi dibandingkan di pedesaan. Hal ini karena terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia di perkotaan sehingga terjadi persaingan yang ketat dalam memperebutkan lapangan kerja. Yang kedua, pengangguran terselubung adalah pekerja yang bekerja dengan jam kerja rendah atau di bawah sepertiga jam kerja normal atau kurang dari 35 jam dalam seminggu. Namun, masih mau menerima pekerjaan. Adapun jenis-jenis pengangguran. Pengangguran yang terjadi pada suatu negara berkaitan dengan kegiatan ekonomi masyarakat pada dasarnya dapat digolongkan menjadi beberapa jenis. Di antaranya, yang pertama, pengangguran ketidakcakapan. Pengangguran ketidakcakapan adalah pengangguran yang terjadi karena seseorang mempunyai cacat fisik atau jasmani, sehingga dalam dunia perusahaan mereka sulit untuk diterima menjadi pekerja atau karyawan. Yang kedua, pengangguran tak kentara atau pengangguran terselubung adalah pengangguran yang terjadi apabila para pekerja telah menggunakan waktu kerjanya secara penuh dalam suatu pekerjaan tetapi dapat ditarik ke sektor lain tanpa mengurangi outputnya. Yang ketiga, pengangguran kentara atau pengangguran terbuka adalah pengangguran yang timbul karena kurangnya kesempatan kerja atau tidak adanya lapangan pekerjaan. Adapun jenis pengangguran menurut sebab-sebabnya, yang pertama, pengangguran musiman. Pengangguran musiman adalah pengangguran yang biasanya terjadi pada sektor pertanian, di mana banyak petani yang menganggur karena telah usai masa panen dan menunggu musim tanam selanjutnya. Yang kedua, pengangguran friksional atau peralihan adalah pengangguran yang terjadi karena penawaran tenaga kerja lebih banyak daripada penerimaan tenaga kerja atau tenaga kerja yang sudah bekerja tetapi menginginkan pindah pekerjaan lain. Yang ketiga, pengangguran karena upah terlalu tinggi. Artinya, pengangguran yang terjadi karena para pekerja atau pencari kerja menginginkan adanya upah atau gaji terlalu tinggi sehingga para pengusaha tidak mampu untuk memenuhi keinginan tersebut. Nah, akan tetapi di Indonesia saat ini sudah terdapat ketentuan upah minimum regional atau UMR yang disesuaikan biaya hidup daerah masing-masing. Sehingga antara pekerja dengan pengusaha sudah terdapat konsensus dalam penentuan upahnya. Yang keempat, pengangguran struktural, yakni pengangguran yang terjadi karena terdapat perubahan struktur kehidupan masyarakat, misalnya dari agraris menjadi industri. Yang kelima, pengangguran voluntari, yaitu pengangguran yang terjadi karena seseorang yang sebenarnya masih mampu bekerja, tetapi secara sukarela tidak mau bekerja dengan alasan merasa sudah mempunyai kekayaan yang cukup. Nah, yang keenam, pengangguran teknologi. Yang ketujuh, pengangguran potensial. Yang kedelapan, pengangguran konjungtur atau siklis. Pada masa resesi, tingkat pengangguran siklis akan semakin meningkat karena dua faktor berikut. Yang pertama, jumlah orang yang kehilangan pekerjaan terus meningkat. Yang kedua, dibutuhkan waktu yang lebih lama lagi untuk mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya, dampak dari pengangguran. Yang pertama, pendapatan nasional menurun. Yang kedua, pendapatan per kapita masyarakat rendah. Semakin banyak orang yang tidak bekerja dan tidak menghasilkan, semakin berat beban orang yang bekerja. Akibatnya, pendapatan per kapita masyarakat menjadi rendah. Yang ketiga, produktivitas tenaga kerja rendah. Yang keempat, upah yang rendah. Yang kelima, investasi dan pembentukan modal rendah. Nah, yang keenam, sumber utama kemiskinan. Yang ketujuh, pemborosan sumber daya dan potensi yang ada. Bagaimana materi tentang ketenagakerjaan? Ibu harap kalian dapat memahami materi ini dengan baik ya. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.